Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Maya Sweet Friend menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari Bunda Maya IBN. Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Bunda Maya IBN. Adik-adik, di hari yang baik ini Bunda Maya mau bercerita tentang dongeng. Alkisah. Di sebuah tempat Jawa Timur, Indonesia, berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Sesuai dengan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, dia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada seorang janda yang kaya raya bernama Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai 3 orang putri yang cantik dan genit. Mereka adalah Kleting Abang yaitu Sulung, Kleting Ijo, dan Kleting Biru si bungsu. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Di rumah Nyai Intan, Kleting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan tidak senonoh oleh ketiga kakak angkatnya. Sementara itu, di Kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, dia sangat sedih karena istrinya telah pergi meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran pun memutuskan untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu, dia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak kepergian istrinya. Suatu sore, ketika dia sedang duduk di pendopo istana, datanglah seorang pengawalnya untuk menyampaikan laporannya. "Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun." Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah dia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo, Lamongan. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggalnya Kleting Kuning. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande Ande Lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Randa. Beberapa hari kemudian, dia pun memerintahkan pada pengawalnya agar pengumuman sayembara mencari jodoh itu segera disebar kepada seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara tersebar hingga ke desa tempat tinggal Kleting Kuning. Betapa senangnya hati Kleting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar itu. Mereka pun berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan, yaitu Ande Ande Lumut. Pada hari sayembara itu dimulai, Kleting Abang, Ijo, dan Biru pun segera berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian paling bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, Kleting Kuning mendekati mereka. "Wah, kalian cantik sekali," puji Kleting Kuning. Kleting Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga?" tanya Kleting Abang. "Tidak mungkin, baju pun aku tidak punya." "Tidak mungkin, baju pun kamu tidak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu?" sahut Kleting Ijo dengan mencela. "Benar, kamu tuh gak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus pekerjaan. Ayo, pergi ke sungai, mencuci semua pakaian kotor itu," seru Kleting Biru sambil menunjuk ke pakaian ganti mereka yang sudah kotor. Kleting Kuning pun segera mengumpulkan pakaian kotor itu lalu pergi ke sungai.
Sebenarnya dia pun tidak tertarik untuk mengikuti sayembara itu karena ia masih teringat kepada suaminya, yaitu Panji Asmarabangun. Ia akan selalu setia pada suaminya meskipun belum mendengar kabar tentang keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. Ketika dia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu dapat berbicara layaknya manusia dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Kuek, kuek, kuek. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya, ujar sang burung bangau seraya meletakkan cambuk itu di atas batu dekat Kelenteng Kuning. Belum sempat Kelenteng Kuning berkata apa, burung bangau itu sudah terbang ke angkasa dan seketika itu pula menghilang dari pandangan mata. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Kini mereka telah sampai di tepi sungai Bengawan Solo. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Sementara tak satu pun perahu yang tampak di tepi sungai. Bu, bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini? Tanya Kelenteng Ijo kebingungan. Hei, coba lihat itu, makhluk apa itu? Seru Kelenteng Abang. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan ketiga putrinya ketika mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita, kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang itu adalah utusan Ande-Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat, ujar Yuyu Kangkang. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami bisa menyeberangi sungai ini. Kalau gitu, kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya, Kelenteng Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka mencium si Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang pun mengantarkan mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, Kelenteng Kuning pun juga tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, yaitu meminta imbalan ciuman, Kelenteng Kuning menolaknya. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Meski ia tidak mau memenuhi syarat itu, ia tetap memaksa si Yuyu Kangkang untuk membantunya menyeberangi sungai. Kemudian, ia segera memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenteng Kuning dan bahkan sekaligus mengantarnya hingga sampai di desa Dedapan. Setibanya di rumah Nyai Intan, Kelenteng Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak berapa lama kemudian sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kelenteng Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di depan Ande-Ande Lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Memang benar, ketiga putri Nyai cantik semua, tapi aku tidak akan memilih seorang pun dari mereka, kata Ande-Ande Lumut tanpa memberikan alasan. Pengawal, tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari, seru Ande-Ande Lumut sambil menunjuk ke arah seorang gadis paling belakang. Rupanya, gadis yang ditunjuk adalah Ande-Ande Lumut adalah si Kelenteng Kuning. Ketika Kelenteng Kuning menghadap kepadanya, pangeran tampan itu bangkit dari singgasananya. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku, kata Ande-Ande Lumut. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir di tempat itu, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tak memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka bekas si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yaitu menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang, jelas Ande-Ande Lumut. Sementara itu, Kelenteng Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun setelah Ande-Ande Lumut membongkar penyamaran bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun, barulah Kelenteng Kuning sadar. Panji Asmarabangun baru sadar ternyata Kelenteng Kuning adalah istrinya, yaitu Dewi Sekartaji. Akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup berbahagia.
Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Randa, Panji Asmara Bangun membawanya serta tinggal di Istana Jenggala. Demikianlah cerita Ande-Ande Lumut dari daerah Kediri, Jawa Timur. Cerita ini tergolong dongeng yang mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada tokoh Kelenting Abang Ijo dan Biru dapat digambarkan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang tidak pandai menjaga harga dirinya karena menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Akibatnya mereka tidak dipilih Ande-Ande Lumut untuk menjadi permasyuri. Dari sini dapat dipetik ya pelajaran untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story. Kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.